Oke, kembali lagi kita belajar matematika. Yang kita bahas pada pertemuan hari ini mengenai bilangan berpangkat, lanjutan video sebelumnya ya. Oke, ya, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami di sini. Ya, semoga sehat dan bahagia. Oke. Untuk bilangan berpangkat ya, yang perlu kita cermati sebelum kita masuk ke soal ya, jika sifat-sifatnya itu loh ya. Nah, jadi anak-anak biasanya kalau sudah ditanya berapa nilai dari, katakan di sini 3 pangkat 2 ya, dikali dengan 5 pangkat 3 dibagi dengan, katakan di sini 3 pangkat min 3 kali dengan 5 pangkat min 2. Oke, maka supaya gampang ini bisa kita pisahkan ya, bisa kita buat seperti ini kita pisahkan yang basis 3 ya, 3 pangkat 2 per 3 pangkat min 3 kali 5 pangkat 3 per 5 pangkat min 2. Oke, selalu yang namanya matematika itu ya, itu bisa dikatakan seni ya, tergantung kita bagaimana supaya masalah itu bisa kita kerjakan ya. Maka konsep seperti ini harus dipahami ya, seperti aljabar. 2x sama dengan 8 ya, berapakah nilai x nya? Maka karena di sini faktor penggali x nya adalah 2, maka faktor penggali ini kita bagi 2. Kita bagi 2 bagian kiri, bagian kanan juga kita bagi 2 ya. 2x dibagi 2 itu jadi x, 8 dibagi 2 itu 4, jadi x nya sama dengan 4. Hal-hal seperti ini ya yang perlu diperhatikan. Yang kedua, apalagi yang kita perlukan ya? Yang kita perlukan bagaimana kalau dia itu ya faktor pengalinya adalah pecahan. Katakan 1/2, y sama dengan, katakan di sini adalah 8. Berapakah nilai y-nya? Sama konsepnya ya, karena yang diminta y, berapa y-nya, artinya 1y, faktor penggalinya ini harus 1, maka supaya 1/2 itu ya dikalikan dengan berapa ya, berarti ini kita kalikan setengahnya ini ya, kita kalikan dia dengan 2 ya, kita kalikan dia dengan 2. Ini juga yang bagian kanan ini 8-nya kita kalikan dengan 2 ya, harus sama bagian kiri dan bagian kanan. Maka kalau kita kali 2 ini ya, maka hasilnya y, 8 kali 2 16, maka y-nya sama dengan 16 ya. Ini dasar daripada matematika itu ya, konsepnya harus Anda pahami ya. Demikian kalau dia penjumlahan ya, kalau bentuk aljabarnya seperti ini, 3y plus 5 sama dengan, katakan 10 ya. Berapa nilai y-nya? Oke, di sini kan masih ada konstanta 5 ya, yang bagian kiri ini langsung Anda buat, pisahkan ini bagian kiri, ini bagian kanan. Supaya 3y di sini tinggal di bagian kiri, maka di sini kan plus 5 lawannya lah ya, lawan daripada plus 5 supaya 0 di sini ya, maka ini akan kita kurangi 5, jadi 3y plus 5 yang ini kita kurangi 5 bagian kiri, bagian kanan ini juga kita kurangi 5, harus seimbang. Matematika itu adil ya, jadi harus seimbang dia. Jadi ini jadi 0, maka y sama dengan 10 kurang 5. Ini yang tadi 3y harus 1y ya, karena ini faktor pengali, maka kita bagi sesuai dengan faktor pengalinya, kita bagi 3, ini juga bagi 3, maka y nya sama dengan 5/3.
Ini konsep dasar daripada matematika. Ya, kalau ini sudah mahir, apapun soalnya, apapun materi daripada matematika itu pasti bisa. Oke, nah, demikian untuk bilangan berpangkat. Ini juga konsepnya, ya. Nggak usah terus terpaku dengan sifat-sifatnya, ya. Tujuan kita cari yang namanya ya identitas perkalian. Identitas perkalian adalah angka 1. Apa itu identitas? Identitas itu seperti ini dia. Anda harus bisa merumuskan 2. Kalau perkalian kita ya, kali berapa supaya 2. Jadi nggak berubah dia angkanya. Ya, 2 kali berapa supaya 2, pasti nilainya 1. Ya, 3 kali berapa supaya 3, ini 1. Maka dikatakan identitas perkalian itu adalah 1. Ya, jadi tidak ada perubahan di angka itu kalau dikalikan. Ya, tetap angka 9. Kalau penjumlahan bagaimana? Sekalian sharing ya. Kita bagi dulunya. Kalau dia ini kan perkalian. Kalau penjumlahan, katakan di sini angka 5 plus berapa supaya 5. Tidak berubah nih. Ya. Maka kita tulis dari sini 0. Jadi 5 plus 0 itu 5. Demikian halnya 6 plus ya berapa supaya 6? Pasti 0. Maka identitas penjumlahan adalah 0. Oke? Nah, yang dua ini kalau Anda sudah paham apapun nanti dia masalah daripada matematik, pasti Anda tidak sulit ya menyelesaikannya. Demikian ini ya. 3 pangkat 2 dikali dengan, katakan di sini 5 pangkat 3 dibagi 3 pangkat min 3 dikali dengan 5 pangkat min 2. Kita pisahkan tadi. Nah, ini kita buat yang namanya 1 adalah untuk bilangan berpangkat, pangkatnya itu 0. Ini nilainya 1. Maka kita arahkan ke sini. Ya, kita buat ya khususnya si penyebut ini bilangan berpangkat, kalau dia ada penyebutnya kita buat menjadi pangkat 0. Ya, supaya lebih gampang. Nah, di sini ada min 3 untuk basis 3 ini ya. Maka ini supaya 0. Min 3 tambah berapa supaya 0? Ini tambah 3 kan. Atasnya juga tambah 3. Oke, demikian ini. Ini tambah 2, ini tambah 2. Maka bagian bawah pasti sudah 1 nilainya. Maka yang kita proses bagian pembilangnya ini. Maka hasilnya adalah ini jumlahkan 3 pangkat 5 kali 5 pangkat 5. Jadi gampang. Kalau sama pangkatnya bagaimana? Ini kembali ke sifat. Ya, 3 kali 5 pangkat 5. Oke, jadi bisa dikalikan ini walaupun basisnya berbeda. Why? Kenapa? Karena pangkatnya sama. Oke? Jadi bilangan berpangkat tidak ada masalah kalau Anda sudah mahir di sini ya. Kata kuncinya kita buat penyebutnya itu 1 ya. Penyebutnya bilangan berpangkat itu 1, berarti kita arahkan menjadi pangkat 0. Contohnya seperti ini dia. Ya. Jadi kalau bahas soal ya, kita langsung bisa mengambil kesimpulan begitu ya. Nih. Kita lihat. Contoh 2 pangkat 4 kali 15 pangkat min 3 kali 9 pangkat 2 per 6 pangkat 3 kali 3 pangkat 6 kali 125 pangkat min 1. Oke? Langsung kita lihat aja pangkatnya itu ya. Di sini kita proses langsung ya. Langkah pertama, usahakan basisnya itu adalah bilangan prima ya. Nah, masih bisa kita uraikan, belum bilangan prima. Tulis ulang dulu ya. 2 pangkat 4 yang di atas itu ya. 2 pangkat 4 dikali 15 ya. Kita uraikan 15 itu 3 pangkat 3 kali 5 ini dipangkatkan dengan min 3. Jadi kita uraikan nih. Ini belum sederhana ya basisnya. 9 itu adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 2. Ini dibagi dengan 6. Ini juga kita uraikan. 6 itu adalah 3 kali 2 dipangkatkan dengan 3 dikali dengan, ini sudah sederhana, 3 pangkat 6. 125 itu adalah 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan min 1. Oke, langsung kita lihat ya. Ini 2 pangkat 4
Ini bilangan berpangkat dipangkatkan dengan min 1 atau min 3 di sini. Ini posisinya kalau nggak ada pangkatnya 21, kalikan ke dalam. Cara mengingatnya begitu ya. Maka 1 kali min 3 ini jadi 3 pangkat min 1, 5 pangkat min 1. Sorry, min 3 ya. Min 3 dari mana itu? 1 kali min 3 ini juga sama 1 kali min 3. Oke, ini 2 kali 2 jadi 3 pangkat 4. Gitu ya. Dibagi dengan demikian halnya ini 1 2 ini 1 jadi 3 pangkat 3 kali 1 ya, 3 kali 2 pangkat 3 yang ini kali 3 pangkat 6 kali dia pangkatnya 5 pangkat min 3. Oke, nah kita proses bagian bawahnya. Kita lihat bagian bawahnya. Maksudnya penyebutnya ya. Maka kita proses di sini, ini bisa kita pasangkan 3 dengan 6. Ya, jadi 9. Ini ada yang sama, ada ya. Kita tulis dulu yang tidak ada yang sama ini. 2 pangkat 4. Mana pasangannya di bawah ada ya. Kita langsung kelompokkan dia 2 pangkat 3. Ini kita satukan 3 pangkat min 3 dengan 3 pangkat 4. Min 3 plus 4 jadi 3 ya. Jadi 3 pangkat 1. Di sini kita lihat ya. 3 pangkat 3 dengan 3 pangkat 6 tambahkan jadi 3 pangkat 9. Kali yang 5-nya 5 pangkat min 3. Pasangannya di bawah 5 pangkat min 3. Ini ya. Jadi yang sama di bagian sama berlaku juga ya. Itu nilainya bisa dicoret 1. Jadi nilainya jadi 1. Nah, di sini tadi yang saya katakan itu ya. Oke. Nah, ini kurangilah 3 ini supaya 0. Ini ya, kurangi 3. Jadi kalau di bawah kurangi, di atas juga kurangi pangkatnya ya. Demikian ini kurangi 9, ini juga dikurangi 9. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 1 ya kali 3 pangkat min 8. Ini sudah 3 pangkat 0 ya. Maka ini kita buat 2 pangkat 1 karena pangkatnya negatif, kita buat ke bawah 3 pangkat 8. Oke, begitulah jawabannya. Oke ya, tetap berlari. Terima kasih sudah belajar bersama dengan kita. Thank you.